Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saya Eva Lutfia Hanum dari SMK Negeri 1 Lelea. Saya Vivit Apriani dari UPTD SDN 1 Pengauban. Saya Juleha dari UPTD SDN 1 Tugu. Kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pipit. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan Bu Ci. Nanti sebelum kita mulai proses supervisinya, ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan nih tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan menjadi acuan saya dalam proses percakapan coaching nanti. Ibu juga sudah mempunyai prinsip coaching dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu presence, kemudian dengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam proses percakapan, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Bu ya. Masih ingat mungkin, yaitu tujuan, lalu identifikasi masalah dan rencana aktif juga tanggung jawab ya Bu ya. Itu merupakan rubrik penilaian sebagai acuan Ibu dalam melaksanakan percakapan coaching. Sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali, Bu. Baik Ibu, saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Dari 3 kompetensi itu ya Bu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, saya ingin mengembangkan 2 kompetensi Bu, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi nanti bagian mana nih yang ingin Ibu inginkan untuk saya amati? Mungkin lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga saya itu bisa membuat coach saya itu mengeksplor dirinya, menggali potensinya supaya bisa menemukan ini namanya apa ya, solusi dari permasalahan coach saya itu Bu. Baik, berarti indikatornya itu untuk menggali ide-ide dari coach ya Bu ya. Iya. Untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia temui gitu ya Bu ya. Jadi Ibu, harapannya nih dari observasi yang kita lakukan bersama ini apa nih Bu harapannya? Harapannya tentunya saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam meng-coaching coach saya dan juga bisa membantu coach untuk menemukan solusinya. Wah, hebat sekali Ibu. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan lancar. Amin. Dan proses coachingnya dapat menemukan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, itu saja untuk kali ini, dan semoga prosesnya nanti berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi. Baik, itu saja Ibu. Silahkan untuk melaksanakan coachingnya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Eva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Jul. Coba ceritakan kepada saya apa yang Ibu Eva rasakan saat ini. Jadi akhir-akhir ini tuh Bu saya kurang bersemangat Bu. Jadi proses pembelajaran KBM-nya itu kurang maksimal Bu. Apa ya yang membuat Bu Eva itu merasa kurang bersemangat? Saya rasa murid saya itu mengabaikan pembelajaran daring selama ini saya ajarkan Bu. Maksudnya murid-murid Ibu itu mengabaikan pembelajaran yang bagaimana ya Bu? Jadi murid saya itu kurang maksimal Bu. Misalkan saya itu mengadakan pertemuan atau Zoom meeting di Google Meet ya, atau misalkan aplikasi yang lain, jadi mereka itu banyak yang tidak hadir Bu. Baiklah Bu, saya mengerti permasalahan Ibu.
Terus bagaimana proses pembelajaran daring yang berlangsung selama ini nih sebenarnya? Jadi sebenarnya sih Bu, awalnya saya tuh membuat grup WA ya di kelas. Kemudian setelah berjalan beberapa minggu ya, saya kasih tugas di sela waktu istirahat mereka. Tentunya tidak mengganggu ya Bu, walaupun mereka itu sedang bekerja gitu ya, sedang latihan bekerja, tapi saya mengambil waktunya itu di jam istirahat. Tapi ada aja gitu Bu yang tidak bisa dikerjakan atau tidak hadir gitu. Nah, tidak hadirnya kenapa? Menurut Ibu yang salahnya di mana ya Bu ya? Jadi mereka itu kurang ini ya Bu, kurang maksimal, dan juga karena kendala ini Bu, misalkan ada anak yang kuota internetnya habis, kemudian ada anak yang kerja lembur, jadi mungkin tidak bisa semuanya full gitu Bu. Baiklah Bu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Ibu Eva lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar Bu? Ya awalnya sih saya itu Bu membuat grup WA gitu kan, mengundang mereka untuk tetap aktif di dalam grup tersebut, menanyakan kabar, kemudian bertukar pendapat, dan juga mengundang untuk Vkon gitu Bu. Jadi pembelajarannya itu daring, walaupun mereka tidak ada di sekolah atau tidak ini Bu tatap muka gitu kan, tapi pembelajarannya itu tetap berjalan. Baiklah Bu, kalau begitu berarti Ibu Eva sudah tahu kan ya yang menyebabkan turunnya semangat Ibu Eva mengajar itu apa. Terus ada lagi tidak Bu yang menurut Ibu menyebabkan kurang semangat dalam pembelajaran? Sebenarnya tidak ada sih Bu, itu saja. Jadi saya ingin tuh anak didik saya itu tetap memperoleh pembelajaran walaupun mereka itu sedang prakerin Bu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan untuk membuat anak-anak semangat dan Ibu juga semangat dalam pembelajaran? Langkah pertamanya itu mungkin saya ingin memperbaiki suasana hati saya dulu ya Bu. Karena kan saya itu bad mood ya orangnya kan, karena ya masalah tadi sih, banyak anak yang tidak masuk grup WA. Kemudian saya juga selanjutnya akan mengobrol atau berdiskusi dengan wak kurikulum, kemudian dengan guru produktif untuk mengatasi bagaimana permasalahan ini Bu. Hebat sekali Ibu. Kira-kira apa prioritas utama yang akan Ibu Eva lakukan? Tentunya yang tadi saya katakan ya Bu ya, saya ingin perbaiki suasana hati saya dulu gitu. Setelahnya kalau sudah tenang, kemudian saya juga semangat lagi gitu, saya akan melanjutkan pembelajaran atau mengubah strateginya yang tadinya pembelajarannya misalkan kurang menyenangkan jadi menyenangkan gitu Bu. Iya, itu langkah yang tepat sekali Bu. Nah, sekarang ada hal lain tidak yang mungkin dapat Ibu Eva lakukan? Untuk yang dapat saya lakukan yang tadi itu Bu, untuk mengobrol dengan guru produktif, kemudian wakakurikulum juga, bagaimana langkah selanjutnya agar pembelajaran KBM daring ini berjalan dengan baik Bu. Iya, berarti nanti Ibu akan ngobrol dengan Waka juga ya Bu ya. Nah, sekarang Bu, selain itu siapa lagi yang bisa membantu Ibu? Yang bisa membantu saya itu Pak Hendar ya Bu. Pak Hendar ini sebagai guru produktif teknik pengelasan, kebetulan saya juga sebagai wali kelas dari kelas 11 teknik pengelasan 3, dan juga Pak Arif ya sebagai wakakurikulum di sekolah saya. Saya ingin menanyakan nih langkahnya bagaimana ketika anak yang memiliki masalah kuota internet, terus kemudian pembagian waktu, misalkan ada anak yang kerja lembur, jadi kita ini tidak menekankan untuk belajar full gitu Bu, jadi mereka juga tetap belajar bekerja alias mendapatkan pengalaman di prakerinnya gitu Bu. Bagus Ibu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu Eva gambarkan komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid Ibu?
Komitmennya itu saya akan mengubah strategi pembelajaran yang saya lakukan ini agar lebih berpihak pada murid, kemudian menyenangkan dan juga lebih lebih apa sih kan lebu apa kan lebu beli apa komitmen apa berdiskusi untuk belajar bersama. iya ya ulangi. Jadi komitmennya itu Bu, saya ingin mengubah pembelajaran yang selama ini saya lakukan yang tadinya tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, kemudian berpihak pada murid dan juga ingin berdiskusi kepada Pak Hendar sebagai guru produktif dan ngobrol dan belajar bersama beliau gitu Bu. Nah, bagus sekali Ibu, dari semua rencana yang akan Ibu kembangkan dan Ibu kolaborasi juga dengan guru produktif juga ya Bu ya. Semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik, semangat Ibu Eva sehingga nanti semangatnya dapat menular ke murid-muridnya. Amin, terima kasih banyak Bu Juleha. Akhirnya saya begitu lega ya karena saya sudah meluapkan curhatan saya dan saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih ya Bu Juleha. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Eva kembali melanjutkan aktivitas yang lainnya dengan lebih semangat. Iya, baik Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada sih Bu, gitu aja. Oh ya udah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Kita akhirin ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses kucing Ibu bersama Kuci ya Bu ya. Iya. Terlihat sangat akrab sekali, alhamdulillah ya Bu ya. Gimana tadi itu proses kucingnya? Apakah berjalan lancar Bu? Menurut Ibu? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, bagaimana nih Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Apa yang sudah dilakukan? Alhamdulillah saya sudah menampilkan alur tirta dalam proses kucing saya tadi Bu, dan saya juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kucing saya bisa mengeksplor kemampuannya, dan juga saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif gitu. Baik Ibu, sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya bahwa Ibu tadi juga sudah melaksanakan percakapan alur tirta dengan runut ya Bu ya, dan juga menjadi pendengar yang aktif juga bagi coachingnya Ibu. Nah, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu kan yang pertama tadi sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah Ibu sampaikan dalam percakapan tadi? Sudah Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, saya lanjutkan dengan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya catat barusan ya Bu ya. Baik Ibu, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan percakapan kucing, Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti yang mesti dimiliki oleh seorang coach ya Bu ya. Itu sudah sesuai dari standar atau indikator tujuan dari yang kita bicarakan pada awal observasi ya Bu ya. Nah Ibu, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa kompetensi inti itu Ibu? Mungkin saya akan lebih berlatih dalam proses coaching, juga mengimplementasikannya dalam kehidupan saya sehari-hari di dalam sekolah saya gitu Bu, sehingga lebih kompeten lagi dalam menyampaikan kompetensi inti dalam coaching itu sendiri. Baik, hebat ya Bu ya. Jadi lebih banyak berlatih lagi Iya. supaya nantinya dapat lancar gitu ya Bu ya dalam melakukan coaching. Baik Ibu, di antara 3 itu kan fokusnya Ibu 2. Jadi kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Ibu lakukan? Mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga lebih leluasa lagi, lebih terbuka lagi kunci saya untuk menggali potensinya, menemukan solusinya gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya, baik, bagus sekali Bu. Mungkin dengan yang pertama tadi sering banyak latihan juga ya Bu ya.
Baik Ibu, dari proses supervisi kita kali ini semoga bermanfaat ya, khususnya bagi kita semua gitu tentunya. Semoga kedepannya dari proses supervisi kita kali ini menghasilkan manfaat tentunya untuk diri kita dan juga murid-murid kita ya Bu ya. Baik Ibu, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi